Hai, apa kabar Gemini? Kali ini saya akan bacakan prediksi perjalanan zodiak Gemini di bulan Januari 2024. Di bulan Januari 2024, untuk kehidupan cinta, Gemini harus mengambil langkah mundur dan menilai kembali hubungan mereka. Mungkin ini saatnya untuk menilai kembali ekspektasi Anda atau beristirahat sejenak dan memikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Penting untuk mengambil langkah mundur untuk mendapatkan perspektif yang jelas tentang hubungan Anda dan untuk memastikan Anda tidak mengorbankan kebutuhan Anda sendiri. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang Anda butuhkan agar Anda bahagia dan terpenuhi dalam hubungan. Menjaga hubungan komunikasi sangat penting bagi Gemini. Anda sangat romantis dan Anda akan memenuhi semua impian pasangan Anda. Anda adalah kekasih yang lembut dan beradab yang akan menjaga keamanan pasangan dan berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Namun, Anda cemburu dan memiliki sifat posesif. Anda suka menjaga jarak dan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Anda jarang usil atau sombong. Omelan dan kemelekatan yang berlebihan adalah hal yang paling tidak disukai orang seperti Anda, dan Anda sangat cepat melarikan diri dari situasi seperti itu. Kehidupan cinta itu sulit bagi kepribadian kembar yang selalu berubah. Anda memiliki lebih dari satu kepribadian dalam diri Anda dan karenanya sulit bagi Anda untuk menemukan orang yang cocok dengan sifat ganda Anda. Gemini adalah misteri bagi pasangan. Anda melakukan banyak hal dengan tempo cepat dan karenanya menjaga teman Anda tetap waspada. Gemini tidak lagi cepat berkomitmen tetapi memahami, menghargai, merasakan kebebasan. Kebebasan dan kemandirian. Anda menarik perhatian orang lain dengan bantuan keterampilan komunikasi yang memukau dan memabukkan. Anda termasuk dalam kelompok manusia yang selalu berubah, berkomitmen dan menetap dalam kehidupan di usia lanjut. Anda suka berdiskusi dan membuat komitmen jangka panjang, biasanya setelah serangkaian perselingkuhan dan pernikahan yang berakhir dengan cepat. Ketidakkonsistenan Anda yang parah dalam gaya hidup cinta dapat membawa frustasi dalam kehidupan pribadi. Kehidupan cinta Anda akan bahagia dan berjalan hanya jika pasangan Anda menjaganya dengan segala macam kepribadian yang Anda miliki. Anda adalah pecinta petualangan, jadi Anda ingin berjuang untuk keseluruhannya sekali dalam hidup. Anda adalah pasangan cinta yang menarik, penuh gairah dan suka bersenang-senang. Akan lebih baik jika Anda memiliki rekan yang bersemangat dan bersenang-senang bersama Anda saat Anda merasa baik. Pada saat yang sama, mereka harus membantu Anda ketika Anda berada dalam situasi yang tidak ada ruang untuk perubahan. Anda mengharapkan banyak perhatian dari mereka karena Anda terus-menerus mengalami tidak mendapatkan perhatian dan perhatian yang baik. Anda ingin menjadi orang yang terpengaruh dan membiarkan diri Anda jatuh cinta. Jika tidak, Anda akan menyakiti diri sendiri lagi dan lagi. Di bulan ini, saat pria Gemini dan wanita jatuh cinta dan setia, mereka tidak akan mengakhiri pembicaraan dengan pasangan. Bagimu, cinta akan begadang semalaman, berbicara atau mengirim pesan kepada belahan jiwamu semalaman. Anda akan merasakan indahnya cinta sebenarnya sebagai pengganti memimpikannya. Ketika Anda saling berkomunikasi, entah itu melalui chat, semalaman Anda akan bersahabat dengan mereka dan sebenarnya akan ada romansa dalam pendekatan Anda terhadap pasangan. Saat Anda mengalami ketertarikan emosional atau perasaan jatuh cinta dengan seseorang, Anda akan memperkenalkannya kepada teman dan keluarga. Anda tidak akan pergi kemanapun sendirian dan Anda akan mencoba melibatkan mereka dalam semua rencana Anda. Gemini mungkin bersikap posesif terhadap mereka dan membuat mereka merasa aman bersama Anda. Anda tidak akan pernah membiarkan orang tersebut pergi jika Anda menganggapnya cocok untuk Anda dan
ingin mengawetkan jari-jarinya seumur hidup. Untuk keuangan, Gemini harus fokus pada tujuan jangka panjang walaupun perkiraan saat ini mungkin tampak biasa-biasa saja. Jadi penting untuk mengambil langkah mundur dan membuat rencana untuk masa depan. Gemini harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Dan pastikan untuk tetap rajin membuat anggaran dan menabung. Mengawasi cakrawala akan membantu memastikan keuangan Anda tetap stabil dan aman. Kemampuan menghasilkan uang Gemini baik bagi orang-orang Gemini. Mereka mencapai kesuksesan dalam berbagai bentuk dalam pekerjaan, dan pada saat yang sama mereka dapat mencari cara untuk mendapatkan penghasilan lebih. Karena keterampilannya dalam mencari uang, orang Gemini mampu hidup berkecukupan. Gemini menyukai hal-hal yang indah dan eksklusif, dan orang-orang ini tidak segan-segan bekerja tanpa kenal lelah demi penghidupan yang baik. Gemini akan menggunakan kecerdasan lebih dari sekedar kerja fisik atau kualitas mereka dalam menyelesaikan pekerjaan melalui ucapan dapat memberi mereka manfaat yang baik. Dengan kemampuan dan bakatnya, orang-orang Gemini berkinerja baik di pasar saham. Jadi di bulan Januari ini adalah waktu yang tepat untuk menginvestasikan uang Anda di pasar saham, karena kecerdasan dan ketangkasan Gemini sehingga mampu menghasilkan keuntungan sebagai broker atau perantara penasehat. Orang Gemini pandai menabung dan membelanjakan uang. Mereka percaya untuk bergerak maju hanya setelah mempertimbangkan segalanya dengan cermat. Dan Gemini tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang pilihannya. Mereka bisa membayar mahal untuk barang-barang yang mereka sukai, tapi orang-orang ini juga tahu cara menawar, jadi mereka juga tahu cara menabung. Jadi di bulan ini disarankan agar Gemini lebih cermat dalam menggunakan uangnya dan lebih banyak menabung. Orang-orang ini terbukti menjadi penasehat yang baik dan berhasil dalam bidang pasar saham, dan selalu membantu orang yang dia cintai. Jadi Gemini menghabiskan banyak uang untuk orang yang mereka cintai. Selalu ada keinginan untuk membeli barang-barang baik untuk keluarga atau kekasihnya, dan olehnya itu kadang-kadang ada biaya yang harus dikeluarkan. Meski melihat sikap mereka dalam keuangan, beberapa orang bahkan mungkin menyebutnya kikir, namun orang Gemini tidak pelit dalam hal apapun. Mereka lebih mementingkan investasi uang di tempat yang tepat, namun pada saat yang sama keinginan mereka untuk memperbaiki diri dan kondisi kehidupan sangat kuat. Orang-orang ini juga menyukai makanan dan ingin menjalani hidup dengan baik. Mereka juga suka bepergian, pergi ke berbagai tempat, menonton film, berpesta, bersenang-senang bersama teman. Semua ini bisa menghabiskan banyak uang. Olehnya itu mereka harus mengeluarkan uang dengan bijaksana untuk hal ini sehingga penghematannya tidak akan habis. Untuk karir, Gemini harus memfokuskan energinya pada tugas-tugas yang paling penting bagi Gemini. Dan ini saat yang menyenangkan untuk menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk masa depan. Mungkin ada beberapa tantangan yang memerlukan usaha ekstra, namun imbalannya akan setimpal dengan sikap dan tekad yang tepat. Gemini bisa membuat kemajuan besar dalam karirnya. Jangan takut untuk mengambil resiko dan menempatkan diri Anda di luar sana. Dengan sedikit keberuntungan, kesuksesan akan segera tiba. Untuk kesehatan di bulan ini, Gemini disarankan agar meluangkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Tubuh Anda mungkin merasa sedikit letih, sedikit sedih, jadi penting untuk bersantai dan tidak memaksakan diri. Luangkan waktu untuk fokus pada perawatan diri dan aktivitas bergizi yang akan membantu Anda merasa lebih baik. Pastikan untuk cukup tidur dan minum yang banyak. Selain itu, fokuslah pada pikiran dan aktivitas positif yang akan
membantu Anda tetap berada dalam suasana hati yang baik. Jadi secara keseluruhan di bulan Januari ini, kamu akan menghadapi banyak sekali aktivitas dan tanggung jawab sosial. Kalender sosial kamu kemungkinan besar penuh dengan acara, menjadikannya bulan yang sibuk dan meriah. Rangkullah energi dinamis ini dan nikmati koneksi yang kamu buat. Keterampilan komunikasi kamu akan sangat bermanfaat, akan tepat, yang memungkinkan kamu terhubung dengan orang lain dengan mudah dan berbagi ide secara efektif. Namun, kamu harus pastikan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk mencegah kelelahan. Dalam hal karir, di bulan Januari ini menawarkan peluang untuk kemajuan dan ekspansi kamu. Mungkin menerima pengakuan atas ide-ide inovatif dan kerja keras kamu. Jadi tetap terbuka untuk berkolaborasi dan tetap terorganisir untuk mengelola beban kerja kamu secara efisien. Secara finansial berhati-hatilah dan anggarkan anggaran dengan bijak selama musim liburan. Karena godaan untuk mengeluarkan uang terlalu banyak mungkin besar, secara keseluruhan di bulan ini mengundang kamu untuk merangkul sifat sosial kamu dan memanfaatkan peluang yang datang semaksimal mungkin sambil tetap memperhatikan tujuan jangka panjang kamu. Dan dianjurkan di bulan ini lakukan praktek kebersihan dan kebersihan yang baik untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kamu. Gunakanlah waktu kamu dengan bijak, tetapkan tujuan dan prioritaskan tugas untuk meningkatkan produktivitas kamu. Larangannya jangan mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban kamu terhadap orang lain. Jangan melakukan aktivitas berbahaya atau ilegal yang dapat menimbulkan akibat negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Di bulan Desember ini akan menghadirkan rasa ceria dan keingintahuan dalam kehidupan romantis Anda. Musim liburan menghadirkan peluang momen spontan dan menyenangkan bersama pasangan. So, rangkullah sifat ingin tahu Anda dan jelajahi petualangan baru bersama. Baik itu mencoba hobi baru, merencanakan kencan kejutan, atau memulai liburan kecil. Inilah saat yang tepat untuk menambah kesenangan dan kegembiraan dalam hubungan kamu. Gaya komunikasi kamu yang cerdas dan menawan akan membuat pengalaman ini semakin menyenangkan. Sebaiknya di bulan Desember ini Anda perlu merencanakan keuangan yang bijaksana menjelang musim liburan. Meskipun Anda secara alami cenderung serba bisa dan mudah beradaptasi, inilah saat yang tepat untuk menetapkan anggaran yang jelas dan menaatinya. Musim perayaan bisa menimbulkan godaan untuk mengeluarkan uang terlalu banyak, namun menjaga stabilitas keuangan harus menjadi prioritas. Pertimbangkan hadiah yang bermakna dan bijaksana untuk orang yang Anda cintai daripada hadiah mewah, dan temukan cara kreatif untuk merayakannya tanpa menghabiskan banyak uang. Januari ini menunjukkan energi yang dinamis dan serbaguna dalam kehidupan profesional Gemini. Kemampuannya beradaptasi dan pemikiran cepat akan menjadi aset saat kamu menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab. Ini adalah periode untuk menerima perubahan dan keragaman di lingkungan kerja kamu. Peluang baru atau tantangan tidak terduga mungkin akan muncul di bulan Januari ini, namun kemampuan kamu untuk berpikir mandiri dan berkomunikasi secara efektif akan menjadi kekuatan dalam menangani situasi itu. Bersikaplah terbuka terhadap kolaborasi dan jaringan, karena keterampilan sosial kamu dapat membuka pintu bagi proyek dan kemitraan yang menarik. Itulah tadi prediksi zodiak Gemini untuk bulan Januari 2024.
Hai, apa kabar Gemini? Kali ini saya akan bacakan hubungan kompatibilitas Gemini dengan zodiak lain. Bagaimana hubungan intim antara Gemini dengan zodiak lain? Gemini paling cocok dengan Aries, Leo, Libra, dan Aquarius. Gemini dengan Aries, tanda-tanda ini cocok satu sama lain. Karena Aries itu dikenal dengan semangatnya yang menarik dan Gemini dikenal penuh dengan ide. Mereka kreatif dan dinilai oleh orang lain, namun mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka penuh gairah, rasa ingin tahu dan energik, namun mereka mungkin sedikit agresif satu sama lain, kurang sensitif dan tidak tersakiti oleh tindakan orang lain. Jadi ini memberikan mereka lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Mereka berdua lebih memilih main-main saat berhubungan seks. Mereka tidak dapat dihentikan dengan kemampuan terbaik. Gemini dengan Taurus. Taurus membutuhkan dukungan fisik, sementara Gemini membutuhkan inisiasi intelektual. Meskipun Taurus suka dipeluk, Gemini tidak suka berada di pangkuan Taurus. Gemini suka disentuh, tetapi dalam batasan yang ditentukan. Mereka adalah tanda-tanda udara dan itulah mengapa mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka hanya terhubung melalui interaksi yang menarik untuk keintiman yang efisien. Taurus suka tinggal di dalam rumah, sementara Gemini suka menjelajahi berbagai tempat. Namun, Gemini mungkin bosan dengan sifat Taurus yang terlalu emosional dan Taurus mungkin tersinggung karena kurangnya keterlibatan emosional Gemini. Gemini dan Gemini, mereka berbagi hubungan yang aneh di mana mereka memberikan dorongan utama untuk saling mengajar. Hubungan mereka terkadang menjadi lucu, mereka pandai berinteraksi satu sama lain, mereka mempunyai pengetahuan teoritis tentang seks, namun bisa menjadi benar-benar berpengetahuan setelah mengalami pengalaman seksualnya. Mereka berdua memiliki kemampuan belajar yang tajam yang menjadikan mereka pembelajar yang hebat. Selain itu, mereka cenderung memperhatikan satu sama lain dan cenderung memperhatikan kebutuhan dan tuntutan satu sama lain. Mereka saling berkoordinasi dengan baik. Mereka cenderung mengajar dan membimbing satu sama lain. Mereka berpikiran terbuka dan kreatif. Mereka bereksperimen dengan posisi dan teknik mereka menikmati dan bersemangat satu sama lain. Mereka mencoba cara-cara baru untuk menjaga kepuasan satu sama lain, namun percikan itu mungkin akan hilang jika tidak ada kegembiraan dalam hubungan mereka. Dengan pasangan yang tepat, mereka menghasilkan emosi dan fokus yang tepat. Mereka suka bersikap jujur dan mentah satu sama lain. Mereka suka mengungkap fantasi dan rahasia terdalam satu sama lain. Ini membantu mereka menjaga gairah seks tetap hidup. Gemini dengan Cancer. Gemini suka menjelajah luar, sementara Cancer suka tinggal di dalam rumah dan memeluk pasangannya. Mereka senang diperlakukan dengan penuh kasih. Sulit bagi Gemini untuk memotivasi Cancer untuk melakukan petualangan seksual. Gemini juga sulit menenangkan Cancer. Cancer lebih suka melakukan percakapan tanpa akhir dan diskusi logis dengan Gemini. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mesra dengan Gemini dan kemudian bisa menjalin ikatan seksual. Interaksi timbal balik dapat membuat ikatan mereka menjadi menarik dan mereka bisa saling membalas secara efisien. Mereka perlu mencapai keseimbangan antara keintiman yang berlebihan dan kegembiraan yang berlebihan untuk mendapatkan kehidupan seks yang memuaskan. Gemini dengan Leo. Gemini suka tampil, sementara Leo suka menganalisis dan memeriksa. Mereka cocok satu sama lain karena Gemini menyukai ide, sementara Leo menyukai kreativitas dan bercinta. Mereka suka berkomunikasi satu sama lain dan memulai pembicaraan intelektual. Mereka sadar akan hubungan antara diri dan pikiran. Leo perlu merasa aman bersama Gemini untuk membangun stabilitas dan keabadian dalam hubungan.
Gemini lugu dan kekanak-kanakan dalam urusan keintiman dan seks, sedangkan Leo dewasa. Ini membuat mereka menjadi pasangan yang sempurna. Bersama-sama mereka membentuk hubungan yang mendalam dan intim. Mereka bersedia mencoba hal-hal baru untuk menjaga semangat tetap hidup. Mereka menikmati ketelanjangan dan menghargai setiap momen. Mereka membuat satu sama lain nyaman dan melepaskan segala macam kekhawatiran dan hambatan. Gemini dengan Virgo, tanda ini diperintah oleh Merkurius yang membuat kurang seksual, namun mereka adalah tanda feminin dan maskulin yang memungkinkan mereka bereksplorasi dan menjadi sensitif. Mereka mungkin tidak memiliki kehidupan seks yang menjanjikan, tetapi mereka bisa menjalin interaksi yang baik jika mereka berkomunikasi dengan cara yang benar. Mereka bisa menjalin aliansi seksual melalui interaksi yang terus-menerus. Mereka mungkin tidak dapat menjalin ikatan pengertian dan menjauh satu sama lain. Jika mereka akhirnya saling mencintai, mereka akan menjadi lembut dan lentur satu sama lain. Namun kepuasan seutuhnya mungkin masih menjadi mitos. Karena sifat introvert dan ekstrovertnya, mereka selalu berselisih. Gemini berpikiran terbuka sedangkan Virgo tertutup. Mereka perlu dirangsang secara verbal untuk pemahaman optimal. Gemini dengan Libra, mereka diatur oleh udara dan karenanya mencari hubungan intelektual dan verbal ini bertindak sebagai katalisator dalam kehidupan seks mereka. Karena mereka suka berkomunikasi yang memberi mereka kepuasan, Gemini dapat membangkitkan semangat Libra dengan pesonanya. Gemini memiliki banyak pengetahuan yang membantu Libra untuk membuka diri dan keluar dari cangkangnya. Ini juga membantu Libra dalam merespon hal serupa. Gemini perlu memahami dan menerima sisi lembut Libra yang biasanya dingin untuk berbagi emosi dan perasaan. Mereka perlu menyeimbangkan emosi mereka. Libra diatur oleh Venus dan Gemini diatur oleh Merkurius. Yang pertama menyukai seksualitas dan sensualitas, sedangkan yang kedua tidak menyerah pada emosi. Mereka berdua penasaran sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui tentang satu sama lain. Libra mungkin tidak mengambil keputusan yang tepat. Gemini suka menjelajahi area yang belum dipelajari dan belum dijelajahi dan lebih memilih menikmati teknik baru untuk meningkatkan kehidupan seks mereka. Gemini dan Scorpio, mereka berbagi hubungan yang mendalam, namun jika berhubungan dengan seks, mereka mungkin tidak bisa membentuk ikatan yang kuat. Karena Gemini lebih menyukai hubungan intelektual, sedangkan Scorpio lebih mengutamakan emosi terdalam. Mereka perlu mendapatkan dukungan dari bagan kelahiran mereka untuk memahami satu sama lain sepenuhnya. Gemini dan Scorpio tidak pernah sependapat karena mereka diatur oleh Merkurius. Gemini kurang emosi dan ini adalah masalah besar bagi Scorpio karena Scorpio mengutamakan seks dan keintiman. Mereka bisa saja menganggap Gemini sebagai makhluk aseksual. Mereka perlu belajar banyak dari satu sama lain. Scorpio pandai mengembangkan fokus, kreativitas, dan relaksasi. Selain itu mereka pandai menjadi sadis, berkulit gelap, dan masokis. Ini nampaknya lucu bagi Gemini. Gemini lebih menyukai rasa hormat dan jika mereka berhasil menghormati satu sama lain, mereka dapat menciptakan kehidupan seks yang memuaskan untuk membalasnya. Scorpio menawarkan stabilitas emosional kepada Gemini. Gemini dengan Sagittarius. Ikatan mereka aneh karena mereka kekanak-kanakan dan riang. Mereka tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Mereka melibatkan diri dalam emosi untuk yang unik, yang hanya mereka pahami sendiri. Mereka berbagi kehidupan seks yang menyenangkan, terbuka, dan ringan. Mereka tertawa, berkreasi, dan tetap bahagia bersama. Mereka seperti anak kecil dan mungkin memiliki hambatan jika mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Mereka egois tentang kebutuhan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak menganggap seks sebagai bagian penting dalam hidup.
Mereka lebih mencari hubungan intelektual dan emosional daripada keintiman fisik. Mereka bisa melanjutkan persahabatan bahkan setelah putus sebagai pasangan karena dasar ikatan mereka memang cukup dalam dan kuat. Gemini dan Capricorn, mereka memiliki kehidupan seks yang cukup baik, di mana Capricorn adalah orang yang dewasa dan memperhatikan preferensi dan kebutuhan Gemini. Mereka lebih sedikit berbicara dan lebih banyak bertindak. Gemini memandu Capricorn mengenai posisi dan eksplorasi luar ruangan sehubungan dengan seks. Mereka penuh gairah dan mereka memiliki hubungan seksual yang luar biasa. Capricorn perlu membuat Gemini merasa santai dan berpikiran terbuka. Gemini perlu dimanjakan dan baru bisa melakukan hubungan seks. Capricorn konvensional dan suka mengurus orang lain, ini menguntungkan Gemini. Jarang sekali mereka tertarik satu sama lain. Mereka mempunyai pandangan berbeda dalam melakukan hubungan seks karena Gemini menganggap Capricorn itu kaku, sedangkan Capricorn menganggap Gemini sama sekali tidak konvensional. Mereka menganggap satu sama lain tidak menarik. Mereka tidak cocok satu sama lain karena mereka berlawanan satu sama lain. Mereka perlu fokus pada batasan dan teknik kreatif. Gemini dengan Aquarius. Tanda-tanda ini bagus dalam interaksi timbal balik. Mereka lebih suka terhubung melalui hati daripada intim melalui tubuh. Bagi mereka, kecocokan spiritual lebih penting daripada kepuasan fisik. Mereka tertarik satu sama lain karena pemikiran rasional dan intelektual mereka. Mereka berdua mencari pasangan yang serius dan cerdas. Mereka mendambakan mitra intelektual. Mereka bisa menjalin hubungan di mana saja. Mereka tidak mempermasalahkan tempat itu. Gemini mungkin belum dewasa, tetapi Aquarius akan membantu mewujudkan keseimbangan dalam hubungan. Dengan adanya Aquarius, Gemini merasa bebas dan aman. Mereka berinteraksi dengan baik dan memahami satu sama lain tanpa banyak penundaan. Ini membantu mereka memuaskan satu sama lain, namun terlepas dari semua itu, mereka mungkin kehilangan emosi yang menyebabkan kurangnya keintiman. Ini mungkin menciptakan jarak di antara mereka dan memisahkan mereka selamanya. Gemini dengan Pisces. Tanda ini tidak memiliki ikatan yang kompatibel. Meskipun Gemini kreatif, namun ini tidak bisa disamakan dengan Pisces. Mereka diatur oleh Merkurius dan Jupiter sehingga mereka mungkin tertarik satu sama lain, namun mereka mungkin tidak akur sebagai pasangan seksual dan mungkin berjauhan satu sama lain. Gemini tidak serta-merta harus jatuh cinta dengan pengalaman seks, namun Pisces perlu jatuh cinta untuk melanjutkan ke pengalaman seks. Setelah berkali-kali mengalami kekecewaan, Pisces mungkin tidak menawan dan mungkin tidak disukai oleh Gemini. Mereka perlu bekerja keras untuk membuat kehidupan seks mereka berhasil. Gemini perlu memberi Pisces dukungan emosional, sementara Pisces perlu menghormati perbedaan dan tidak selalu berharap memiliki gagasan yang sudah ditentukan sebelumnya tentang pasangannya. Itulah tadi hubungan kompatibilitas, hubungan intim Gemini dengan zodiak lain. Semoga bermanfaat.